Pemirsa, mulai 1 Januari 2014 Jaminan Kesehatan Nasional diberlakukan. Visinya di 2019 nanti seluruh warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia menjadi peserta dari BPJS Kesehatan ini. Kita akan membahasnya bersama Direktur Kepesertaan dan juga Pemasaran BPJS Kesehatan, Ibu Sri Endang Tidarwati. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Tantri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. 2019 semuanya diharapkan menjadi peserta BPJS. Betul. Kalau kita lihat roadmap-nya, targetnya 121,6 juta jiwa tahun ini, Bu. Iya. Dan yang sudah mendaftar 130,7 juta jiwa. Berarti melebihi, animonya tinggi. Kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Need-nya berarti memang sudah merasakan perlunya. Betul. Sebuah proteksi akan kesehatan. Jelas. Berarti pelayanannya juga menjadi hal yang diperlukan. Menjadi tuntutan. Seperti apa sekarang pelayanannya, Bu? Ya, jadi pelayanan kepada seluruh masyarakat yang sudah terdaftar, tentu seperti yang sudah ditetapkan dalam regulasi, akan diberikan layanan bila sakit. Tapi kalau tidak sakit pun itu menjadi kewajiban untuk melakukan promotif dan preventif. Karena kita ingin yang sehat tetap sehat, kemudian yang sakit segera tertangani untuk menjadi sehat kembali. Gitu. Bu Endang, ini yang menarik di pasal 14 Undang-Undang BPJS menyatakan kalau tadi berbicara kewajiban, setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya. Sebetulnya bukan hanya perusahaan, ya, ini mandatori sifatnya, wajib. Nah, ini asuransi sosial, jaminan sosial. Maka kepada seluruh penduduk dan orang asing yang bekerja bertempat tinggal di Indonesia sudah 6 bulan wajib hukumnya menjadi peserta BPJS. Kenapa demikian? Kita ingin ada gotong royong, bahwa yang sakit dibantu oleh yang sehat, kemudian yang muda membantu yang tua, yang kaya membantu yang sakit. Karena yang tua membantu yang muda. Sebetulnya semua akan terkena sakit. Nah, bila kita sakit akan digotong oleh saudara kita yang sehat. Apabila saat ini kita mendengar ada 1 orang yang cuci darah, itu berarti harus ada minimal 20 orang yang sehat untuk sekali orang cuci darah. Itu perhitungannya seperti itu ya, Bu? Iya lah, kalau seminggu sudah divonis harus 3 kali cuci darah, berarti membutuhkan 60 orang sehat di minggu itu. Belum 1 bulan, belum 1 tahun, begitu. Nah, ini ada prosedur pendaftaran yang sudah dilakukan, banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tapi mungkin juga banyak yang tidak tahu. Ini sebetulnya ada jangka waktunya atau seperti apa sih, Bu Endang? Kita ingin sesegera mungkin sih mendaftar dan jangan menunggu sakit. Mendaftarlah pada saat sehat. Ibaratnya orang jangan membeli payung ketika hujan, maka akan basah pada saat membeli payung. Maka belilah payung sebelum hujan. Belilah BPJS Kesehatan sebelum sakit. Jadi semuanya diundang untuk mendaftar, termasuk juga tadi perusahaan juga diundang untuk mendaftarkan pekerjanya, begitu ya? Regulasi mengharuskan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya, karena dia mempunyai kewajiban untuk memberikan iuran 4%, sedangkan 0,5% itu dari pekerja. Tentu bagi perusahaan ini akan lebih menguntungkan kalau pegawainya terlindungi atas jaminan kesehatannya, yang bersangkutan akan tetap produktif. Kalau produktif pasti profit akan diperoleh oleh perusahaan itu. Bu Endang, tapi kan banyak juga yang kemudian sudah diberikan asuransi oleh perusahaannya. Kemudian juga apakah harus menjadi peserta BPJS juga? Kalau dikatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia itu kan harus menjadi. Jadi ada 2 atau seperti apa? Kalau perusahaan ini sudah memberikan lebih, maka akan bisa dikoordinasikan benefitnya. Kami sudah bekerja sama dengan 30 perusahaan asuransi swasta yang kemungkinan diikuti oleh perusahaan tersebut, maka kita bisa koordinasikan. Karena BPJS misalnya di yang non medisnya hanya menanggung sampai kelas 1. Mungkin sudah memberikan di VIP, maka selisihnya itulah yang akan ditanggung oleh perusahaan. Jadi jangan menurunkan benefit yang sudah diberikan kepada karyawan. Tadi Bu Endang bilang ada medis dan non medis. Jadi sebetulnya seperti apa sih? Nah, kalau benefit untuk para peserta BPJS Kesehatan dari aspek medisnya itu sama semua, kita tidak bedakan. Nah, kalau sakitnya sama, maka terapinya sama, obatnya sama, peralatannya sama. Yang membedakan yang non medisnya yaitu akomodasi. Jadi memang masih ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kelas 3 kita prioritaskan untuk penerima bantuan iuran.
mereka yang iurannya dibiayai oleh pemerintah. Apakah itu APBN, apakah itu APBD. Itu berapa sih Bu yang kelas 3? Cuma 19.225 satu bungkus rokok ya Mbak Tantri. Ya harus analoginya harus seperti itu ya. Karena setiap hari kalau yang perokok bisa membeli tapi tidak bisa membeli, tidak bisa membayar BPJS bensin Kesehatan. cuma nggak sampai 3 liter ya. Dan menyenangkannya adalah baik sakit maupun tidak sakit, semuanya akan bisa menjadi anggota BPJS dan menerima benefit yang sama. Betul, kita tidak melakukan check up dulu untuk menjadi peserta. Kemudian kita juga tidak lihat dia sedang sakit atau tidak. Untuk itulah kita mengajak yang sehat segeralah mendaftar, termasuk pekerja. Termasuk pekerja. Nanti apa saja syarat-syaratnya? Karena ternyata juga ada beberapa hal selain memang tidak dicek kesehatannya, tapi juga ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, termasuk juga bagaimana cara mendaftar. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh tubuh kita memerlukan asupan kalori untuk aktivitas selama 1 hari. Untuk berpikir, bekerja, menyapa kawan lama, bertemu keluarga, belajar bersama si kecil, belanja. Tapi tahukah Anda tak hanya butuh energi, tapi juga informasi. Untuk menemukan ide baru, untuk menciptakan inovasi, untuk menentukan keputusan. Media Indonesia. Pintarnya anak ibu. Besok kan kamu udah 1 bulan. Mau kado apa sayang? Ibu petikin bintang ya. Kado terindah ya imunisasi. Imunisasi dasar lengkap 5 kali. Usia 1, 2, 3, 4, dan 9 bulan. Imunisasi aman cu. Dan tambah lengkap. Biar kamu tambah kuat lawan penyakit. Torabika Susu sudah dinikmati lebih dari 5 miliar cangkir oleh pecinta kopi di Indonesia dan di seluruh dunia. Apa yang membuat Torabika Susu istimewa? Karena hanya Torabika Susu yang mempunyai racikan pas antara kopi dan susunya. Inilah rahasia keistimewaan Torabika Susu. Kopi Torabika. Torabika Susu, pas kopinya, pas susunya. Arigatou Torabika. Pagi guys, Indomie goreng dulu yuk. Buat gue, rasa Indomie goreng itu nggak ada duanya. Apalagi aromanya. Sadis. Biar lu semangat kayak gue, Indomie goreng dulu. Selain menambah keindahan, saat ini memelihara ikan hias sudah menjadi gaya hidup. Seseorang yang memelihara ikan sudah pasti hobi menghias akuarium. Salah satunya dengan membuat taman hidup dalam akuarium atau aquascape. Seperti apa? Satu hal yang perlu diingat adalah pupuk itu digunakan atau diletakkan mengikuti kontur dari desain. Ayo cari tahu. Budidaya ikan hias dan aquascape. Besok jam 2 siang. Harus bekerja. Untung saya nggak diajak jadi menteri, Bu. Besok di Metro TV. Didukung oleh setiap warga negara Indonesia ataupun juga warga asing yang sudah tinggal di Indonesia selama 6 bulan wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dan saya masih berbincang-bincang dengan Bu Endang untuk lebih jelasnya lagi. Tadi saya sempat mengupdate ke Twitter @BPJS Kesehatan RI. Saya lihat ternyata banyak sekali pertanyaan juga yang masih belum tahu Bu, mendaftarnya seperti apa dan sebagainya. Ada yang bisa online ternyata, ada juga yang bisa datang langsung ke kantornya. Jadi sebetulnya bagaimana sih? Ya, tergantung kelompok pesertanya. Yang tadi disebutkan Mbak Tantri, itu untuk peserta yang pada kelompok pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja. Yang mungkin masyarakat umum menyebutnya peserta mandiri. Artinya out of pocket, keluar dari kantong sendiri untuk membayar iurannya. Itu bisa melalui web, ya, jadi online. Kemudian bisa datang ke kantor BPJS yang terdekat, bisa di kabupaten ya, atau ke kantornya bank. Ada bank BNI, BRI dan Mandiri. Kita bisa langsung datang ke iya. sana. Jadi bisa membantu untuk mendaftarkan. Atau hal yang mungkin tidak biasa dilakukan itu bisa menggunakan kelompok.
Kelompok dalam artian seperti apa, Bu? Misalnya di koperasi, bisa lewat koperasi melalui pimpinannya. Nah, yang pasti kami tidak izinkan melalui calo, tidak recommended melalui calo. Iya, itu. Iya. Apakah memang itu terjadi? Dalam artian kenapa Ibu mewanti-wanti sekali? Beberapa waktu yang lalu sempat ada. Jadi kita ingin ingatkan kepada masyarakat, Mbak Tantri, untuk tidak melalui calo. Tapi berarti caranya mudah kan, Bu? Atau ada persyaratan sangat khusus? Mudah sebetulnya, tidak ribet. Ya, nah alternatif lain, terutama untuk yang pekerja, itu sebetulnya yang wajib mendaftarkan itu pemberi kerjanya, perusahaannya. Nah, cara mendaftarnya kolektif, tidak individu. Nah, kalau pegawainya 10, maka 10 orang tersebut harus didaftarkan beserta keluarganya tentu. Dan didaftarkan oleh si pemberi kerja. Jangan yang sakit saja yang didaftarkan gitu. Ini pesan saya. Kemudian itu dengan online bisa, ada yang kita siapkan soft kopinya, namanya EDABU, Elektronik Data Badan Usaha. Sehingga tidak perlu datang pun, HR-nya bisa mengisi data, kirim melalui online. Nah, ini kan ada juga pegawai pemerintah. Kalau PNS langsung terdaftar ya, Bu? PNS kebetulan sudah menjadi peserta ASKES sejak tahun 68. Jadi mereka langsung. Jadi mereka sudah langsung. Ya, kemudian pendaftarannya juga otomatis, dengan dia sebagai PNS, dia berhak untuk menjadi peserta BPJS karena tarif iurannya itu sudah dipotong 2% dari penghasilannya dan 3% dibayar oleh government, oleh pemerintah sebagai pemberi kerja. Yang berbeda ketika kalau pegawai swasta. Kalau swasta itu 4% menjadi tanggungan pemberi kerja, 0,5% tanggungan pekerja. Nah, ketika Ibu menyatakan badan usaha harus mendaftarkan para pekerjanya, itu berarti badan usaha dengan kategori tertentu atau seluruh badan usaha? Regulasi di peraturan pemerintah, Perpres 111 itu menyebutkan bahwa badan usaha besar, sedang, dan kecil paling lambat 1 Januari 2015 harus sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Itu berarti dalam artian sekarang sudah dalam proses, ditunggu sampai 1 Januari 2015, sebentar lagi sudah mau Desember, lagi sudah mau Januari. Kita mengharapkan datanya sudah terkirim paling tidak. Nah, Bu, ini kalau kemudian ditanyakan, kan harus ada yang dibayarkan. Nah, itu rutin setiap bulan tergantung kelas-kelasnya. Tadi catatan saya kelas 3 adalah kelas 3 betul Bu, 19.225. Untuk kelas yang lain? Jadi untuk iuran, kalau yang menjadi beban pemerintah, apakah APBD atau APBN, per membernya, per orang per bulannya 19.225. Kemudian kalau untuk masyarakat tadi yang mandiri, kalau kelas 3 itu cuma 25.000. Ini saya catat di sini, Bu. 20, kemudian kelas 2-nya 42.500 dan kelas 1-nya itu cuma 59.500. Tidak sampai 60.000 per orang per bulan. Tapi kalau badan usaha persentase. Jadi kalau Mbak Tantri penghasilannya 1,5 PTKP K1 itu kira-kira 2,7 juta ke bawah, itu berhaknya di kelas 2. Itu cuma 4,5% untuk sekeluarga. Iya, sekeluarga itu satu suami yang sah, harus sah, kemudian anak boleh 3. Anak boleh 3 maksimal, dan anak ini bisa anak kandung, anak angkat atau anak tiri. Itu anak tetangga boleh, tapi diangkat sah dulu gitu. Nah, Bu, ini banyak juga yang bertanya-tanya. Sampai kalau saya tidak salah ini per tanggal 10, pembayaran setiap tanggal 10. Betul. Begitu ya. Misalnya lewat dari tanggal itu, kena denda. Denda. Kemudian kalau sampai bulan ke-6 yang bersangkutan tidak membayar, maka sistem kami akan close. Yang bersangkutan tidak bisa mengakses di tempat-tempat layanan. Jadi baru kemudian dia sudah melunasi kewajibannya dan ini tidak bisa, maka baru bisa mendapatkan layanan. Jadi diberikan kemudian kesempatan selama 6 bulan, tapi tetap dikenakan denda. Berapa persen? 2% dari jumlahnya. Iya. Nanti saya akan tanya lebih lanjut lagi, karena saya juga masih penasaran. Tadi Ibu katakan bahwa kalau saya pegawai punya benefit tapi juga harus menjadi anggota BPJS, ternyata malah benefitnya, keuntungannya double. Kami akan segera kembali saat lagi. Didukung oleh akhirnya kita berada di penghujung tahun 2014.
Dan kami dari Paramount Land mempersembahkan satu produk terbaik kami, Labella et Milano, hunian tanah dan bangunan yang berlokasi di antara dua kota yang tercepat pertumbuhannya di Serpong. Dan juga Labella et Milano berada di ketinggian 34 meter di atas permukaan laut, memastikan investasi Anda aman dari semua gangguan. Labella et Milano Village dikelilingi berbagai fasilitas kota yang lengkap, seperti universitas dan sekolah ternama, hotel berbintang, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan juga lapangan golf. Greenspine yang membelah Labella et Milano Village sepanjang 600 meter menjadikan suasana teduh, rindang, dan juga sejuk. Untuk itu hubungi segera properti agent Anda terdekat dan pastikan Anda mendapatkan produk yang Anda inginkan. Selamat datang di Gading Serpong. Saya telah menggunakan bio oil dan itu membuat kulitku terasa lebih lembut dan lebih hidup. Pertama kali saya menggunakan untuk stretch mark di pinggul saya dan sekarang saya tidak bisa hidup tanpanya. Iwan Fals, musisi legendaris Indonesia. Top Coffee dengan aroma dan rasa yang kuat. Berani membongkar kebiasaan lama. Top Coffee bukan hanya inspirasiku, milik kita, pilihan Indonesia. Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Beli 3 gratis 1 dari Wingswood. Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk. Hunian eksklusif berlokasi super strategis dengan berjuta fasilitas dan keunggulan-keunggulan premium. Dapatkan hunian tepi laut 3+1 kamar tidur dengan cicilan 15 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 588 8000. Bapak juga pernah naik KBBM kan? Besok di Metro TV. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di perbincangan pagi hari ini. Saya masih bersama dengan Ibu Endang. Tadi di awal Ibu sudah katakan bahwa kalau misalnya saya adalah seorang pekerja, kemudian saya sudah diasuransikan oleh perusahaan saya, dan saya warga negara Indonesia, berarti saya juga harus menjadi peserta wajib menjadi peserta BPJS. Saya punya 2 berarti. Dan ini menjadi hal yang sebenarnya keuntungan buat saya. Tadi digambarkan seperti apa, Bu Ena? Kita mengharapkan ada koordinasi benefit. Jadi sebagai asuransi utamanya itu BPJS Kesehatan. Kemudian on top-nya barulah ke asuransi komersial. Misalnya Mbak Tantri ingin di rumah sakit yang tidak kerjasama dengan BPJS, itu tidak bisa dibayar oleh BPJS, maka bisa dialihkan ke asuransi komersial. Mbak Tantri oleh perusahaan diasuransikan di VIP, sementara BPJS Kesehatan tidak punya benefit VIP, hanya sampai kelas 1. Maka sampai kelas 1 Mbak Tantri dibiayai oleh BPJS. Lalu selisihnya antara beban VIP dengan kelas 1 itulah yang jadi beban asuransi komersial yang kerjasama untuk koordinasi of benefit. Yang kerjasama sudah ada berapa banyak? Ada 30. Ada 30 perusahaan. Dan itu nanti listnya bisa dilihat ya di website. Ada di website. Jadi jelas siapa-siapa saja. Betul, atau apa-apa saja yang sudah kerjasama. Nah, kalau dilihat ini kan perjalanannya juga memang melebihi dari roadmap untuk tahun ini. Tapi kan juga Ibu tadi mengatakan bahwa badan usaha masih juga ada beberapa yang belum mendaftarkan pekerjanya. Apa sih kendalanya, Bu, biasanya? Kenapa badan usaha ini kemudian sepertinya belum banyak yang mendaftarkan dibanding yang perseorangan? Ya, tampaknya koordinasi of benefit salah satu bagian. Kemudian kedua, beberapa badan usaha itu rupanya sudah kerjasama dengan asuransi lain. Dan tampak ada beberapa badan usaha yang wait and see. Melihat seperti apa sih BPJS Kesehatan. Nah, saya berharap saat inilah mereka segera bergabung dengan BPJS Kesehatan. Tapi kalau kemudian dikatakan bahwa mereka wait and see kebanyakan, apa kelebihan yang ingin ditonjolkan dari BPJS Kesehatan? Sebetulnya BPJS Kesehatan itu jaringannya seluruh Indonesia. Kami punya 17.000 vaskes tingkat pertama. Apakah dia puskesmas, dokter keluarga, ataupun klinik pratama yang memberikan layanan dasar untuk memberikan layanan pada tahap pertama.
baru kalau 151 diagnosa di severitas yang rendah tidak tertangani, dirujuklah ke rumah sakit. Jadi ada ininya ya, Bu, jenjangnya. Ini ada 1.500 rumah sakit. Memang belum seluruh rumah sakit, tapi kita secara bertahap mempunyai target hampir seluruh rumah sakit akan menjadi jejaring BPJS Kesehatan. Dan ini juga harus diketahui bahwa ternyata ada prosedurnya, ada jenjangnya. Banyak yang tidak tahu juga dengan rujukan berjenjang. Iya, jangan sakit itu selalu identik pergi ke rumah sakit. Ya, datanglah ke dokter keluarga terlebih dahulu agar pada saat orang membutuhkan tempat tidur di rumah sakit memang kosong, tidak diisi oleh orang yang sebetulnya tidak terlalu membutuhkan. Gitu, ya. Tapi berarti kan juga harus ada komitmen untuk lebih meningkatkan lagi fasilitas kesehatan ataupun juga kualitas di yang sektor pertama tadi ya. Pasti Bu Endang, ada penguatan di vaskes tingkat pertama sehingga orang trust. Orang percaya berobat di puskesmas, di dokter keluarga, dan klinik Pratama. Ini kami sudah bergandeng tangan dengan dokter keluarga, dengan puskesmas untuk sama-sama meningkatkan kemampuan, kompetensi agar peserta yang dilayani di EFKTP puas adanya. Jadi komitmennya seperti apa, Bu Endang? Memberikan layanan yang terbaik pasti. Ya. Dan tadi kalau dikatakan berjenjang dan masyarakat juga ingin diedukasi bahwa ini adalah sebuah kesehatan yang dari sehat pun juga ini diperlukan dan sebagainya. Masyarakat melihatnya seperti apa sih, Bu? Atau sekarang persepsinya sudah berubah belum kalau dari kacamata Bu Endang? Ada tahapan untuk ke arah sana. Saya melihat karena sudah bertahun-tahun sakit, saya mesti pergi ke rumah sakit, kok mesti ke puskesmas, mesti ke dokter keluarga gitu. Nah, ini bagian dari tugas kita bersama untuk bisa sesuai dengan kebutuhan. Kalau itu risiko-risiko besar, misalnya dalam keadaan gawat darurat, kita malah tidak izinkan untuk ke puskesmas dulu. Maka harus segera dibawa ke rumah sakit agar yang taruhan nyawa ini tidak menjadi hal yang mengecewakan. Jadi harus dijaga betul. Apabila kondisi gawat darurat, langsunglah ke rumah sakit. Langsung ya, tapi itu yang gawat darurat. Gawat darurat. Bu Endang, di menit-menit terakhir apa catatan pentingnya yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat supaya ayo kita rame-rame dong, mari kita dukung program ini. Ya, daftarkan diri ke BPJS Kesehatan, jangan menunggu sakit. Segera untuk melindungi keluarga sehingga apabila sakit sudah ada kartu BPJS Kesehatan. BPJS. Iya, menjadi peserta. Ini menarik ketika Ibu mengatakan kartu BPJS. Ketika kita mendaftar otomatis dapat kartu atau sebetulnya ada prosesnya seperti apa, Bu Endang? Sebetulnya kartu tidak menjadi sesuatu yang penting sekali asalkan sudah mempunyai identitas di BPJS. Misalnya dengan EKTP atau dengan tanda kepegawaian untuk suatu misalnya PNS dia yang itu datanya sudah ada di master file, maka bisa dibuka karena hampir seluruh rumah sakit sudah online sistem sehingga teman-teman di rumah sakit sudah bisa mencek bahwa Mbak Tantri memang peserta BPJS dengan nomor sekian. Itu dengan riwayat penyakitnya juga, Bu? Bahkan Mbak Tantri bisa mencetak sendiri kok kartunya dengan EID. Elektronik identitas diri. Jadi kalau Mbak Tantri pergi naik pesawat sudah bisa menggunakan e-tiket, bisa menggunakan boarding pass yang bisa di-print. Ini juga bisa di-print sendiri. Iya. Dan untuk generasi muda pasti tidak suka kartu ditumpuk di dompet. Itu bisa disimpan di Android-nya, di gadgetnya dengan PDF. Dan tinggal diperlihatkan. Kalau nanti mau berobat tinggal dibuka, ditunjukkan, itu sudah cukup. Terima kasih banyak Bu Endang. Terima kasih sudah memberikan sharingnya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita. Semoga ini bisa menambah pengetahuan Anda, dan Anda juga silahkan mendaftar secepatnya, terutama buat Anda yang mempunyai badan usaha untuk bisa mendaftarkan para pekerjanya menjadi anggota BPJS yang memang diharuskan untuk kesehatan warga negara Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bu Endang.